Apakah artinya mobil Wuling nggak bagus? Nggak juga gitu loh. Yang namanya produk, sebagus-bagusnya produk pasti ada masalah, betul toh? Yang namanya service adalah bagaimana caranya Anda mengatasi masalah ini tanpa menimbulkan masalah ekstra buat customer, oke? Tugas Anda adalah bagaimana caranya membuat customer ini hidupnya jadi jauh lebih gampang, oke? Kan sudah saya bilang tadi. Senang sekali ketemu sama Anda, Hendrik Ronald di sini. Gimana kabar Anda manusia-manusia tangguh? Dan hari ini kita akan membahas bagaimana ciri-ciri dari perusahaan yang servisnya bagus. Hari ini saya mau ngambil kisah nyata. Nah, seperti biasanya gitu ya, di buku saya bagaimana cara menjual 3 kali lebih mahal dan pelanggan justru berebut. Saya banyak cerita tentang kisah-kisah nyata, oke? Hari ini saya juga pengen cerita sama Anda kisah nyata yang saya alami sendiri dari satu buah bengkel. Jadi kalau usaha Anda bengkel, Anda bisa meniru nih bagaimana servis mereka bagus. Jadi kita punya mobil Wuling, satu buah mobil Wuling Almas yang kita beli sudah sekitar beberapa tahun yang lalu. Yang saya senang dari servisnya Wuling adalah servisnya mereka tuh bagus. Mereka tuh nggak ngerepotin customer. Jadi gini, apa ciri-ciri dari perusahaan yang servisnya bagus? Simple, satu kata. Oke, satu kata. Anda ingat-ingat, ini penting banget. Yaitu mereka mempermudah customer. Oke, semua yang mereka lakukan tugasnya adalah mempermudah customer. Jadi ketika saya punya mobil ini rusak, yaitu lampu mundurnya. Lampu mundurnya sudah pernah mati, terus diganti, terus saya bilang, ini kok baru beberapa bulan sudah mati lagi. Jadi ketika saya bawa ke bengkel mobilnya, langsung diperiksa sama satu orang staff, namanya Mas Denny, Denny Prayogi. Nah, jadi ketika sudah diperiksa sama beliau langsung bilang, Pak, ini Pak, yang rusak itu bukan lampunya Pak, tapi ini kan ada bekas tabrakan. Karena ada bekas tabrakan, ini jadi airnya tuh bisa merembes masuk, sehingga ini ketika airnya merembes masuk, itu lampunya jadi putus Pak, jadi lampunya terendam. Dan ketika saya lihat, oh ya lampunya memang terendam. Dan beda antara lampu yang sebelah kanan sama sebelah kiri. Yang sebelah kiri ini warnanya emang sudah kuning dan ada airnya di dalam, kelihatan ada airnya, diketok-ketok juga kelihatan airnya menggenang di situ. Lalu beliau bilang begini, Pak, ini nanti harus diganti satu set. Kalau Bapak cuma ganti bola lampunya, airnya akan merembes lagi masuk Pak. Jadi kita akan ganti satu set saja Pak. Nah, gimana menurut Bapak? Saya bilang, oke, kita ganti. Tapi Pak, ini kebetulan sih sudah tidak ada stoknya di sini Pak. Denny carikan. Tapi ini ada di Wuling yang di Cikokol, kata beliau. Pak, tapi tenang Pak, nanti Denny yang bantu urusin. Bapak pulang aja dulu, nanti Denny yang jemputin. Kalau sudah ada, nanti Denny kasih tahu sama Bapak. Oke? Dan saya senang, karena biasanya kalau seperti ini, kalau misalnya ada di tempat lain, terus misalnya untuk konfirmasi seperti ini, itu biasanya harus DP dulu, harus melalui itu berbagai macam prosedur dulu. Banyak banget SOP yang harus dilewatin. Ini Mas Denny bilang, Pak tenang aja, Denny yang urusin semuanya, nanti malam Denny yang jemputin. Nah, ini seru banget, oke? Lalu ketika dia sudah bilang seperti itu, saya juga ngirimin foto sama beliau. Mas Denny, ini tolong dong sekalian dilihatin. Ini cover jok di samping saya itu, jadi samping jok supir itu tuh cover jok plastiknya tuh tanggal gitu ya. Nah, sekarang gini, apakah artinya mobil Wuling nggak bagus? Nggak juga gitu loh. Yang namanya produk, sebagus-bagusnya produk pasti ada masalah, betul toh? Yang namanya service adalah bagaimana caranya Anda mengatasi masalah ini tanpa menimbulkan masalah ekstra buat customer, oke? Tugas Anda adalah bagaimana caranya membuat customer ini hidupnya jadi jauh lebih gampang, oke? Kan sudah saya bilang tadi, bahwa ciri-ciri dari service yang bagus yaitu mempergampang hidup customer, kan itu ciri-cirinya, yes? Nah, kalau sudah seperti itu, dia bilang, Pak, tenang Pak, ini Denny akan pesenin. Ini Pak, nanti ini agak susah Pak. Ini nanti kita harus bongkar joknya, tapi enggak apa-apa, nanti Denny pesenin dulu. Ini mungkin kurang lebih sekitar seminggu Pak. Ini karena ada di Wuling Depok Pak yang ada Pak. Beliau langsung mesenin ya, tanpa perlu minta CDP dan apa-apa gitu. Beliau langsung pesenin dan beliau bilang, Pak, nanti kalau sudah datang Denny kabarin. Oke? Nah, ini seru banget. Tapi saya tahu bahwa ini bakal lama. Jadi karena bakal lama gitu ya, saya sudah mikir, enggak mungkin misalnya pagi saya datang ke bengkel, habis itu saya tungguin selama kurang lebih sekitar 5-6 jam. Oh, itu bakal capek banget. Atau misalnya saya ke bengkel, habis itu saya nge-grab pulang, habis itu saya pakai Gojek lagi, saya balik lagi. Aduh, itu repot banget gitu ya. Nah, Wuling menyediakan satu buah layanan servis yang bagus, yaitu Wuling antar jemput. Harganya cuma 100.000, mereka bisa antar jemput ke rumah. Dan 100.000 ini bukan sekedar asal-asalan, mereka melaksanakannya dengan profesional. Jadi, Wuling itu ketika ada layanan antar jemput, ya, mereka akan mengirimkan SMS, nanti yang menjemput namanya Dimas, suhu badannya adalah 36 derajat, bagus ya. Dan lalu dikasih tahu dia ada kode OTP-nya, nanti dikasih sama Mas Dimas. Ketika Dimas datang jam 9 pagi, beliau langsung WA saya, Pak, nanti saya namanya Dimas, saya akan menjemput mobil Bapak. Dan beliau nggak nanya alamat lagi, karena alamatnya sudah saya kasih tahu sama Denny sekali, sudah saya kasih tahu pinpointnya, beliau langsung bisa menemukan dengan sangat cepat. Jadi koordinasi mereka bagus, saya senang. Customer jadi gampang, itu ciri-ciri dari servis yang bagus, yes. Nah, beliau langsung periksa mobilnya, lalu beliau bawa mobilnya.
Dan sore-sore saya langsung dapat WA bahwa Pak, ini mobil Bapak sudah selesai. Oke, ini tinggal dibayar Pak, tinggal langsung ditransfer aja Pak. Dan harganya juga murah, cuma sekitar 1 jutaan kecil ya, di bawah 1,5 juta. Jadi bukan di atas 1 juta. Dan saya senang. Itu adalah 3 perbaikan. Yang pertama ada lampu mundur saya 1 set. Yang kedua adalah cover samping joknya itu diganti dan dilas lagi. Habis itu kemarin ada di bagian karena saya kemarin masuk lubang, sangat kenceng sekali ya. Itu sampai dekat bannya itu ada sedikit yang patah gitu ya, yang tanggal. Dan itu juga dibenerin sama mereka, kurang dari 1 juta rupiah. Ini bagus banget. Langsung saya transfer, bahkan biaya lasnya juga saya bantuin, langsung segera 1 pintu aja selesai dengan sangat cepat, dan kemudian mobil saya diantarkan lagi. Nah, namun tidak hanya sampai di situ, mereka bukan hanya mempermudah tugas saya, bukan hanya saya tidak perlu DP, tidak perlu melalui berbagai macam, mobil saya langsung dijemput, langsung diantarkan, tapi mereka memberikan satu buah kejutan lagi, satu buah kejutan yang manis banget. Yaitu ketika saya ngeliat mobil saya, ini mobil saya kok mengkilap ya? Kemarin tuh habis dibawa camping kotor gitu ya. Ini kok mobil saya mengkilap? Saya tanya, ini habis dicuci? Iya Pak, memang SOP kita seperti itu. Nah ini bagus banget. Karena saya jujur ketika mobil habis dibawa ke bengkel, biasanya saya agak risih gitu ya. Karena mobil habis dibawa ke bengkel biasanya kotor, ada bekas-bekas oli, bekas apa. Mereka langsung benar-benar mencucikan, lalu kan ketahuan ya kalau mobil habis dicuci kan dekat tempat injakan kaki itu kan ada kertasnya gitu ya. Nah itu sungguh-sungguh ada gitu. Nah, ini saya senangnya. Jadi mereka memberikan kejutan ekstra, bukan cuma mempergampang, mereka memberikan apa yang di atas harapan customer ya. Nah, jadi ini di video sebelumnya saya sudah terangkan ya bahwa bagaimana caranya supaya customer puas. Nah, kita harus bisa melebihi harapan customer. Anda nonton video sebelumnya, ini sudah saya terangkan di video sebelumnya, oke? Nah, semoga video ini bisa bermanfaat. Sekarang Anda tahu bagaimana ciri-ciri dari bisnis yang bagus, bagaimana caranya mempermudah customer. Dan ingat nonton video yang sebelumnya. Bagaimana caranya supaya customer bisa selalu puas sama Anda. Semoga video ini bermanfaat. Saya Hendrik Ronald, salam dahsyat buat Anda.